Oke, assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang simulasi etap ya guys ya. Sebelum itu kita buka dulu jobsheetnya. Oke, nah pada simulasi etap kita harus menggambar dulu SLD seperti yang ada di sini ya. Bentar. Oke. Nah. Nah. Kita harus menggambar ini ya. Yang mana ini adalah power grid, HVCP, busbar, trafo step down, HVCP, busbar lagi, HVCP lagi, kabel, busbar, dan static load atau bebannya. Oke. Langsung aja kita buka software etapnya. Etap. Oke. Kita tunggu. Nah, kita masuk etap kita ini, klik new. Ya, untuk namanya menggunakan ITL KD 26. Oke, terserah mau kalian beri nama apa untuk project filenya. Kemudian ini setting sistemnya ialah English. Klik OK. Nah, untuk username-nya kita bisa sesuaikan dengan nama kita. Oke. Nah, kemudian kita masuk edit mode, kita maksimiskan. Nah, sini masih blank page ya, kosong halamannya. Kemudian kita akan menggambar single line diagram untuk jobsheet ITL KD 26 ini. Yuk, kita kembali lagi ke etap. Kemudian kita gambar dulu untuk komponen-komponennya. Sebelum itu kita atur frekuensi dari single line diagramnya. Nah, kita menggunakan 50 Hz karena di Indonesia rata-rata menggunakan frekuensi 50 Hz. Tiap negara berbeda-beda frekuensinya. Oke, kemudian ini untuk standarnya ialah ANSI dan unit sistemnya English. Oke. Kita klik OK. Kemudian kita baru membuat single line diagramnya. Yang pertama kita masukkan power grid. Ini power grid. Untuk power grid dari English dan metric yang berbeda. Power grid English ialah segitiga, sedangkan untuk yang power grid dari metric ialah segi 4 atau persegi. Ya kurang lebih kayak ini. Ini. Nah, ini. Bentukannya mirip ini kalau yang metric power gridnya. Oke. Setelah itu kita tambahkan HVCP-nya. Nah, ini HVCP kita tambahkan. Ini. Setelah itu kita tambahkan busbar ya. Ini sesuai yang ada di jobsheet 26. Yang ini buat dulu single line diagramnya. Untuk settingannya terakhir aja. Setelah busbar kita isi trafo step down. Yang ini switching transformer. Setelah itu HVCP lagi. Setelah HVCP busbar. Nah, untuk busbar yang di sini kita bisa tarik. Nah, oke. Selanjutnya kita menggunakan HVCP lagi.
Setelah itu kita kabel, nih ya kabel ya, kabel. Oke, lanjutkan, kemudian sebar lagi, dan kemudian static load atau beban ini ya, static load yang terakhir. Oke, setelah semua komponen terpasang, maka kita tarik garis atau kita hubungkan satu persatu. Oke, kita rapikan. Nice. Nice. Bentar. Nah, lanjut. Oke. 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 Sambung terus. Nah, ini sudah yang terakhir. Wait. Nah. Nice try. Oke. Kemudian setelah itu kita setting untuk pengisian ini ya. Nah, untuk settingannya saya akan menggunakan ini ya. Kebetulan kelompok 5 dari sesi genap ini ya. Nilai ini punya saya, maka akan saya masukkan untuk settingannya dengan tegangan 20 kV, arusnya 190, faktor daya 80%, serta impedansi salurannya ini 0,5 plus 0,5 ohm. Oke. Nah, kembali lagi tetap. Oke. Kita setting. Nah, untuk power grid-nya ialah menggunakan dengan 150 ya. Oke, atau 150. Dan klik OK. Nah, bentar untuk pengaturan dari settingannya, kita hanya merubah dari ini, kemudian ini, setelah itu ini, dan yang terakhir ini. Hanya 4 saja ya yang dirubah. Oke. 1, 2, 3, 4. Nah, untuk yang lain yang ini nggak usah dirubah ya. Maaf. Salah. Nah, ya. Kita mulai dari sini, dan sini. Oke. Plus ratingnya 150 sudah. Oke. Kemudian ini ya. Trafo step down kita isi. Ratingnya ialah untuk sekunder. Nah, sekunder itu maksudnya tegangan yang ini ya. Nah, tegangan. Nah, yang ini. Ini masuk tegangan sekunder. Kita isi 20. Kemudian untuk ini ya, kapasitas maksimum dari trafonya ialah sesuai ini ya, 100 MVA. Oke. Kita isi 100
MVA. Oke, setelah itu kita impedansikan dan mengklik ini. Nah, setelah itu oke. Setelah trafo selesai di setting, kita lanjut ke kabel. Bila kalian lupa, bentar, aku tambahkan lagi untuk settingannya dari mana aja. Ya, yang pertama sini, ini satu ya, dan ini yang kedua, nah, dan ini yang ketiga. Setelah itu ini ya, yang terakhir. Nah, udah. Kemudian kita atur kabel, kita ini atur 1 kilometer. Oke. Kemudian impedansi. Nah, kita rubah juga 1 kilometer ini. Oke. Kemudian nah, untuk yang library impedance kita setting sesuai yang topik ini ya. Nah, impedansi saluran. Nah, dan kebetulan saya menggunakan yang ini ya, kelompok 5, 0,55 plus J 0,5 ohm. Oke, saya kembali lagi 0,55 dan ini yang 0,5 nya. Lihat, yang 0,55 saya nah, di depan dan 0,5 yang ohmnya di belakang. Oke. Nah, yang ohm belakang dan yang plus J di depan. Setelah itu klik OK. Nah, langkah yang terakhir static load. Nah, untuk static load kita ke loading. Nah, yang diatur itu ini ya, hanya 2 ini. Nah, yang diatur hanya 2 ini aja. Oke, kita ubah. Nah, persen PF ialah arti dari persen power factor atau presentasi faktor daya yang ini ya. Faktor daya ya, ini namanya persen PF. Nah, untuk kelompok saya menggunakan 0,8 atau sama dengan 80%. Nah, kembali dan ini saya isi 80%. Dan untuk arusnya kita sesuaikan arus. Nah, yang ini arus 190 ampere. 190 ampere. Oke, nah di sini otomatis terisi ya. Bentar, saya hapus. Nah, untuk ininya otomatis ya. Nah, ini otomatis. Oke. Kemudian setelah itu klik OK. Untuk setting singleton diagramnya sudah selesai. Mari kita analisis dengan klik plot flow analysis, kemudian edit static case, ganti metodenya ke Newton-Raphson. Oke. Kemudian kita run load flow. Untuk namanya terserah. Output file namanya kita bisa menggunakan ITL KD 6. Oke. Kita tunggu. Sudah muncul untuk perhitungannya. Kita klik unit untuk bisa menentukan
apakah ini yang daya aktif atau daya yang reaktif ya. Oke, nah muncul KW kvar. Nah, setelah perhitungannya muncul, kita coba analisis ya. Jadi, nah, yang pertama kita analisis jatuh tegangannya. Untuk analisanya kita nih pergi ke report manager, kemudian klik summary. Nah, di sini untuk mengetahui daya yang keluar serta rugi-rugi daya, kita klik ini bus loading untuk mengetahui dayanya dan proses untuk rugi-rugi dayanya. Oke, dan itu klik OK. Masih loading. Nah, ini ya. Nah, ada dua. Yang di sini adalah daya yang keluar, dan yang di sini ialah rugi-rugi daya. Oke, ini daya, ini rugi-rugi daya. Kita klik yang di sini aja. Nah, maximize. Nah, kita isi dulu yang ini ya, yang file dari Word. Ini kecilkan. Yang pertama ialah jatuh tegangan. Jatuh tegangan, yang dimaksud jatuh tegangan ialah ini ya. Nah, PD percent drop in Vmax. Nah, untuk jatuh tegangan atau drop tegangannya ialah 1,2. Oke. Dan selanjutnya rugi-rugi daya. Untuk rugi-ruginya kita perkecil dulu. Nah, untuk rugi-ruginya yang ini ya. Kita lihat dari yang kabel. Oke. Yang untuk rugi-rugi daya aktif. Rugi-rugi daya reaktif. Oke. Kita isi 57,7. Saya akan ubah. Nah, 57,7 untuk rugi-rugi daya aktif. Lima 57,7 untuk rugi-rugi daya aktif, dan 52,5 rugi-rugi daya reaktif. Lima 2,5 rugi daya reaktifnya. Oke. Kemudian yang terakhir, kita menghitung total beban di bus 3. Oke. Kita kembali lagi. Ke etap reportnya. Nah, yang ini ya, bus loading summary report ialah total daya, total beban. Nah, untuk total beban daya aktif ini ya 5100, sedangkan untuk total beban daya reaktif ini 3,5
5,825. Ini 5,1 M megawatt dan ini 3,825 megawatt. Kita isi 5,1 MW dan yang reaktif ya yang ini ya, bus 3. Nah, bus 3. Nah, ini 3,825 MW. 3,825 MW. Kemudian untuk yang total daya semuanya yang ini ya, MVA 6,375. Kita isi 6,375 MVA. Nah, untuk perhitungan telah selesai dari hasil simulasi etapnya. Sekian untuk video tutorial singlet diagram sampai akhir perhitungan. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.